Tidak satupun dokter menemukan penyebabnya sampai anak perempuan seorang petugas kebersihan melakukan sesuatu yang nyaris tak terpikirkan. Dion Aryawan Pratama berkeringat dingin saat untuk kesekian kalinya meneliti hasil pemeriksaan anak di kamar 407 di RS Cahaya Sehat. Sudah 3 minggu sejak bocah itu dirawat dan kondisinya justru terus memburuk meski semua sumber daya medis sudah dikerahkan. Situasi ini berubah menjadi mimpi buruk bagi reputasi RS Cahaya Sehat sebagai salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta. Farel Aditya Nugraha baru 8 tahun, awalnya tampak sehat, tetapi kini layu diranjang dan menolak makan maupun mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak mengerti. Dok, bisik perawat Nadira Ayu Putri sambil merapikan selang infus di lengan bocah yang kurus itu. Semua tes normal, jantung, paru-paru, darah, sempurna. Tapi dia seperti menghilang. Dion Aryawan Pratama mengusap rambutnya yang mulai memutih, merasakan berat 30 tahun pengabdian medis yang belum pernah mempertemukannya dengan kasus seperti ini. Si anak menolak bekerja sama dengan perawatan apapun, menatap kosong dengan kesedihan yang membekukan hati siapa saja yang melihatnya. Di luar kamar, Sari Widyastuti Maharani mendorong troli kebersihannya melewati koridor rumah sakit yang mengilap. Sejak kecil ia seakan mengenal setiap sudut tempat itu karena sudah bekerja lebih dari 1 dekade. Dan seperti biasa setiap Kamis sore, Rahma Kartika Nuraini yang baru 6 tahun berjalan di sisinya. Rambut coklatnya dikepang 2 dan mengenakan blus kuning hasil promo, ia senang ikut ibunya bekerja karena bisa mengamati orang-orang dan merangkai cerita di kepala. Bu, anak di kamar 407 menangis lagi, bisik Rahma Kartika Nuraini sambil berhenti di depan jendela kaca yang menghadap ke kamar itu. Sari Widyastuti Maharani menghela napas dan melirik ke dalam. Bocah itu membelakangi ruangan, bahunya bergetar tanpa suara. Pemandangan yang berulang setiap hari dan mematahkan hati orang yang peka. Kita jangan ikut campur. Nak, dokter tahu apa yang mereka lakukan? Jawabnya walau suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Rahma Kartika Nuraini tidak bergerak, ada sesuatu pada bocah itu yang membuatnya sangat penasaran. Sementara orang dewasa berlalu lalang membahas istilah medis rumit, ia hanya melihat seorang anak yang tersesat di dunia yang tak ia pahami. Siang itu Dion Aryawan Pratama memanggil rapat darurat dengan seluruh tim yang menangani Farel Aditya Nugraha, ruang konferensi. Tegang, para profesional duduk mengelilingi meja kaca dengan dokumen berserakan. Saya butuh ide, ujar Dion Aryawan Pratama dengan frustrasi. Anak ini menantang semua yang kita pelajari. Kita tak menemukan sebab organik, tapi dia benar-benar menolak hidup. Dr. Dewi Ratnasari Utami, Kepala Departemen Anak yang dingin dan sangat kompeten, membolak-balik berkas lagi. Kita sudah coba antidepresan anak, suplemen nutrisi, bahkan konsultasi psikolog anak. Hasilnya nihil, dia tidak merespons. Lalu, Dr. Rizky Alamsyah Putra, dokter residen muda yang ambisius, mengangkat tangan ragu. Bagaimana kalau ini bukan medis? Mungkin ada sesuatu yang emosional yang kita lewatkan? Dion Aryawan Pratama menatap tajam. Ini rumah sakit, bukan pusat motivasi. Kita bekerja dengan bukti, bukan tebakan perasaan. Dokter muda itu menunduk malu. Namun Nadira Ayu Putri memberanikan diri. Dok, dengan hormat, saya bersama anak itu tiap hari. Ada sesuatu di matanya yang melampaui rasa sakit fisik. Seperti dia sudah melepaskan sesuatu yang sangat penting. Tetapi Dion Aryawan Pratama memotong. Saya menghargai dedikasimu, tapi biarkan diagnosis pada orang yang belajar untuk itu. Dan diskusi pun ditutup. Sementara itu di koridor luar ruang rapat, Sari Widyastuti Maharani sedang membersihkan kaca jendela ketika melihat Rahma Kartika Nuraini kembali berdiri di depan kamar 407. Dia menatap bocah itu. Rahma Kartika Nuraini, sudah ibu bilang jangan menatap pasien, tegurnya mendekat, tetapi anak kecil itu berbisik, Bu. Dia memegang sesuatu di bawah bantal. Setiap ada orang masuk, dia sembunyikan. Sari Widyastuti Maharani menengok dan memang melihat Farel Aditya Nugraha menahan satu tangan dekat bantal seolah menjaga harta, mungkin mainan dari rumah, gumamnya untuk mengalihkan perhatian. Namun Rahma Kartika Nuraini menggeleng yakin, bukan mainan, Bu, itu kertas. Dia selalu menangis saat melihatnya. Tepat saat itu, ayah Farel Aditya Nugraha, Surya Hartono Wijaya, datang untuk kunjungan hariannya. Aku melihat Surya Hartono Wijaya selalu membawa tas kerja eksekutif. Wajahnya tegang seolah terus dikejar rapat penting, dan aku memperhatikan dengan saksama. Ketika ia masuk ke kamar 407, ia mendekati ranjang Farel Aditya Nugraha dengan gerakan kaku. Jelas tidak nyaman menghadapi situasi ini. Halo, Nak, katanya dengan nada riang yang dipaksakan, bagaimana hari ini? Kata dokter kamu harus makan.
Bagaimana kalau coba roti isi yang dulu kamu suka? Namun Farel Aditya Nugraha tidak menjawab, matanya tetap terpaku pada dinding di seberang. Sementara Surya Hartono Wijaya berdiri beberapa menit dalam keheningan canggung. Berkali-kali melirik jam tangannya, lalu berbisik cepat sambil mengecup kening anaknya, "Ayah harus pergi sekarang. Ada rapat penting. Cepat sembuh ya. Ayah sudah lakukan yang terbaik supaya kamu sehat lagi." Saat ia keluar, aku melihat sesuatu yang tak disadari orang dewasa manapun. Tepat ketika kalimat, "Ayah sudah lakukan yang terbaik," terucap, Farel Aditya Nugraha memejamkan mata kuat-kuat seolah kata-kata itu menimbulkan sakit fisik. Aku menarik pelan bulu Sari Widyastuti Maharani dan berbisik, "Bu, kenapa ayahnya tidak pernah bicara tentang ibunya?" Pertanyaan polos itu menghantam Sari Widyastuti Maharani seperti petir. Setiap kali ia menyaksikan kunjungan Surya Hartono Wijaya, tak sekalipun ia mendengar nama ibu anak itu disebut. Dan bagi anak 6 tahun sepertiku yang terbiasa melihat ibu selalu ada, ketiadaan itu terasa mencolok. Mungkin ibunya bekerja, jawab Sari Widyastuti Maharani ragu, tapi aku menggeleng keras dengan logika anak-anak. "Tidak, Bu, ibu tidak menjauh dari anaknya yang sakit, waktu aku sakit. Ibu bahkan tidak pergi kerja. Ingat?" Aku bisa merasakan dada Sari Widyastuti Maharani mengencang karena ia tahu aku benar. Ada sesuatu yang janggal dalam hilangnya Ibu Farel Aditya Nugraha total, apalagi di kondisi separah ini. Malamnya setelah rumah sakit lebih tenang, Sari Widyastuti Maharani memutuskan bertanya pelan-pelan pada rekan kerja. Ia menemui petugas kebersihan senior bernama Melati di ruang istirahat. "Melati, apakah kamu tahu sesuatu tentang keluarga anak di kamar 407? Tanyanya. Sambil menuang 2 cangkir kopi tubruk. "Melati, perempuan sekitar 60-an yang sudah lama bekerja di RS Cahaya Sehat, mengangguk pelan. Kasusnya aneh, Sari Widyastuti Maharani. Ayahnya selalu datang sendirian, tidak pernah menyebut ibu, bahkan kepala perawat bilang di berkas masuk hanya nama ayah yang tercatat sebagai penanggung jawab." Sari Widyastuti Maharani bertanya tak percaya. Masa seorang ibu membiarkan anaknya di rumah sakit tanpa pernah muncul? Dan Melati menjawab lirih, "Ada hal yang kita tidak tahu. Aku dengar beberapa perawat sempat tanya soal ibu." Ayahnya langsung tersinggung dan cepat mengalihkan pembicaraan. Malam itu Sari Widyastuti Maharani pulang dengan kepala penuh pertanyaan, dan aku yang selalu peka melihat kegelisahannya saat makan malam. "Bu, ibu sedang memikirkan anak laki-laki di rumah sakit itu, ya?" Tanyaku sambil mengaduk makanan di piring. "Kok kamu tahu?" Balasnya, "Karena ibu membuat wajah yang sama seperti saat aku khawatir pada seseorang." Jawabku sederhana, lalu aku menatapnya serius. "Sebenarnya, di mana ibunya?" Sari Widyastuti Maharani terdiam kagum pada ketajamanku, lalu memilih jujur sebatas yang pantas untuk anak kecil. "Aku tidak tahu. Sayang, kadang keluarga melewati masa sulit yang anak-anak belum bisa pahami sepenuhnya." Tapi aku mendesak, "Tapi dia sakit hati. Bu, aku melihatnya di matanya. Itu sedih yang sama seperti yang akan kurasakan kalau ibu tiba-tiba hilang." Kata-kataku menusuk dalam, dan Sari Widyastuti Maharani memelukku, menyadari kadang anak kecil bisa memahami luka anak lain dengan cara yang tidak dimiliki orang dewasa. Keesokan harinya aku memohon ikut ibu kerja lagi. Di perjalanan naik bus menuju RS Cahaya Sehat aku lebih banyak diam karena aku sedang menyusun rencana di kepalaku, dan begitu sampai aku langsung menuju kamar 407. Sari Widyastuti Maharani mencoba mengalihkan langkahku tapi aku lebih cepat. "Aku cuma mau lihat apakah dia masih sedih," kataku sambil menempelkan hidung ke kaca pintu. Lalu terjadi sesuatu yang tidak biasa. Farel Aditya Nugraha yang biasanya menatap dinding, perlahan memutar kepala dan bertemu mataku lewat kaca beberapa detik. Kami saling menatap dalam sunyi. Aku mengangkat tangan memberi salam malu-malu, dan mengejutkan orang-orang di koridor. Farel Aditya Nugraha juga mengangkat tangannya sedikit. Reaksi yang nyaris tak terlihat tapi jelas nyata. Perawat Nadira Ayu Putri yang kebetulan keluar kamar saat itu mendadak berhenti dan berteriak pelan tak percaya kepada Sari Widyastuti Maharani. "Anak ibu?" Dia merespons. 3 minggu ini baru kali pertama dia bereaksi sukarela pada seseorang. Aku merasakan campuran bangga dan takut dari Sari Widyastuti Maharani. Bangga pada kepekaanku, takut pada risiko terlibat dalam kasus medis rumit. Lalu aku menatap Nadira Ayu Putri penuh harap dan bertanya, "Boleh aku masuk 1 menit saja?" Nadira Ayu Putri ragu karena aturan rumah sakit melarang kunjungan tanpa izin. Tetapi cara-cara biasa juga tidak berhasil. Hanya 1 menit, Nadira Ayu Putri akhirnya mengangguk dan membuka pintu dengan sangat hati-hati tanpa membuat keributan agar tidak mengganggu pasien. Aku, Rahma Kartika Nuraini, melangkah masuk dengan langkah ringan seolah memasuki tempat suci.
Dan Farel Aditya Nugraha menatapku dengan rasa ingin tahu yang sudah lama hilang dari wajahnya selama berminggu-minggu. Aku mendekat pelan keranjangnya dan tanpa berkata apapun aku mengeluarkan selembar gambar kecil dari sakuku. Gambar yang kubuat semalam di rumah dengan krayon. Sederhana saja, dua anak bermain di taman, lalu aku menyodorkan kertas itu sambil berbisik lembut, "Aku menggambar ini untukmu, karena aku pikir kamu merasa sendirian." Farel Aditya Nugraha menatap gambar itu begitu serius sampai semua orang yang mengintip dari luar tertegun. Lalu dengan pelan ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengambil kertas itu, memeriksa tiap detail dengan teliti. Aku duduk di kursi di samping ranjang dan menjelaskan, "Ini tempat di mana anak-anak bisa merasa bahagia." Ibuku bilang, kalau kita sedih, membayangkan tempat yang menyenangkan kadang bisa membantu. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu. Mulut Farel Aditya Nugraha terbuka dan suaranya keluar seperti bisikan nyaris tak terdengar. "Hana Sekar Lestari." Nama itu menggema di ruangan seperti petunjuk yang jatuh dari langit. Aku mencondongkan badan mencoba memahami. "Hana Sekar Lestari itu temanmu?" Tanyaku halus, tetapi ia menggeleng. Satu air mata meluncur di pipinya yang tirus, lalu ia berbisik pelan sekali, "Mama?" Dan hanya aku yang mendengarnya dengan jelas. Dadaku terasa mencelos karena naluri anak kecilku langsung menangkap luka yang tersembunyi. Aku sadar aku baru saja menemukan akar penderitaannya, maka aku bertanya terus terang dengan cara anak-anak. "Di mana ibumu?" Farel Aditya Nugraha menatapku dengan mata penuh bingung dan takut lalu menjawab, "Ayahku bilang mama pergi jauh, tapi belum pulang. Sudah lama." Pengakuan itu menghantamku seperti pukulan di perut. Mungkin aku belum mengerti semua kerumitan dunia orang dewasa, tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan tepat saat itu Dion Aryawan Pratama masuk untuk pemeriksaan rutin lalu berhenti mendadak melihat pemandangan aneh. Anak yang bisu selama berminggu-minggu sedang berbicara dengan seorang anak kecil yang tidak dikenalnya. "Ada apa ini?" tanya Dion Aryawan Pratama dengan campuran kaget dan kesal. Sari Widyastuti Maharani buru-buru maju. "Dokter, maaf, anak saya berhasil membuat dia bicara." Dion Aryawan Pratama memandang Farel Aditya Nugraha yang langsung kembali diam begitu melihat dokter. Namun tangannya masih menggenggam erat gambarku. Lalu tatapan dokter beralih tajam padaku dan ibuku seperti meminta penjelasan. "Saya Sari Widyastuti Maharani. Dok, saya petugas kebersihan di sini sudah 10 tahun. Katanya cepat. Dion Aryawan Pratama menahan diri. "Saya menghargai perhatian anak Anda, tapi ini kasus medis kompleks. Kita tidak bisa membiarkan intervensi tanpa izin." Namun aku menyela dengan keberanian anak-anak. "Tetap sopan, Dok." Dia menyebut nama ibunya, Hana Sekar Lestari. Dia menunggu ibunya pulang dari pergi jauh. Dion Aryawan Pratama langsung terdiam, karena selama perawatan mereka tak pernah mendapatkan informasi pribadi apapun dari Farel Aditya Nugraha dan ucapanku adalah petunjuk nyata pertama tentang kondisi emosionalnya. "Lanjutkan," kata Dion Aryawan Pratama. Sikapnya berubah menjadi rasa ingin tahu medis yang sungguh-sungguh. Aku menoleh bergantian ke dokter dan ke Farel Aditya Nugraha lalu menjelaskan. Dia percaya ibunya pergi jauh, tapi dia takut karena ibunya belum kembali. Aku juga merasa dia tidak mau makan karena seperti sedang menyimpan tempat untuk ibunya saat pulang. Pengamatanku membuat semua orang dewasa terdiam sesaat, dan aku melihat Dion Aryawan Pratama mulai menyambung titik-titik yang sebelumnya diabaikan. Ia mendekat hati-hati keranjang. "Farel Aditya Nugraha, bisa ceritakan tentang Mama?" Anak itu menatapku seolah meminta izin. Aku mengangguk menyemangati. Lalu ia berbisik, "Dia baik, tiap minggu bikin kue manis seperti serabi dan bernyanyi saat memasak. Ayahku bilang dia harus pergi ke tempat yang jauh supaya bisa sehat lagi. Tapi dia akan pulang." "Kapan terakhir kali kamu melihatnya?" tanya Dion Aryawan Pratama lembut. "Sebelum aku masuk sini, dia sering tidur, dan ayahku bilang dokter harus merawatnya. Setelah itu ayahku bilang dia harus pergi supaya sembuh." Potongan teka-teki mulai tersusun di kepala Dion Aryawan Pratama. Ia jelas perlu bicara segera dengan Surya Hartono Wijaya tentang detail yang selama ini luput, dan malam itu Dion Aryawan Pratama meminta pertemuan khusus dengan Surya Hartono Wijaya. Pria itu datang dengan gelisah, tas eksekutif masih di tangan, matanya berkali-kali melirik ponsel. "Pak Surya Hartono Wijaya, saya perlu penjelasan beberapa hal tentang riwayat keluarga Farel Aditya Nugraha," kata Dion Aryawan Pratama sambil mempersilakannya duduk di kursi depan meja. Namun Surya Hartono Wijaya menjawab defensif, "Dok, saya sudah memberi semua informasi medis yang dibutuhkan, apalagi yang dokter mau?" Dion Aryawan Pratama menekan pelan, "Anda bilang ibunya pergi, tapi tidak ada informasi apapun tentang dia direkam medis. Mengapa?"
Surya Hartono Wijaya tampak makin kesal, merapikan dasinya dengan gerakan gugup, lalu ia berkata, "Hana Sekar Lestari, mantan istri saya, sudah tidak ada lagi dalam hidup Farel Aditya Nugraha. Kami berpisah, dan dia memilih jalan lain." Tetapi Dion Aryawan Pratama menatapnya tegas, dengan hormat. Perpisahan tidak menjelaskan ketidakhadiran total seorang ibu ketika anaknya dirawat dalam kondisi gawat. Ketidakhadiran seorang ibu saat anaknya dirawat dalam kondisi kritis, tekan Dion Aryawan Pratama, putra Anda percaya bahwa ibunya akan kembali dari perjalanan. Apakah ada informasi yang tidak Anda sampaikan? Wajah Surya Hartono Wijaya yang semula tertutup mulai retak. Ia menunduk dan terdiam beberapa detik, lalu berkata lirih, "Dokter, ini rumit. Farel Aditya Nugraha masih anak-anak. Dia tak akan mampu memahami beberapa kenyataan orang dewasa." "Kenyataan apa?" desak Dion Aryawan Pratama. Surya Hartono Wijaya menarik napas panjang sebelum menjawab, "Dia tidak pergi. Hana Sekar Lestari meninggalkan kami 2 bulan lalu. Untuk selamanya." Ketaksaan kalimat itu membuat Dion Aryawan Pratama merinding karena jelas masih ada yang disembunyikan. "Meninggalkan bagaimana tepatnya?" tanya Dion Aryawan Pratama. Namun Surya Hartono Wijaya menggeleng. "Saya lebih memilih tidak masuk ke detail. Yang penting Farel Aditya Nugraha harus beradaptasi dengan kenyataan baru. Itulah sebabnya saya tidak mencantumkan Hana Sekar Lestari di berkas medis. Saya pikir lebih baik dia melupakan dan melangkah maju." Dion Aryawan Pratama bersandar di kursinya, mulai memahami besarnya masalah. Bocah itu bukan sakit fisik, melainkan berada dalam duka mendalam atas kehilangan yang bahkan belum ia ketahui. "Pak Surya Hartono Wijaya, putra Anda benar-benar merosot karena ia yakin ibunya akan kembali. Ia menolak makan karena, dengan caranya sendiri, ia mengaitkan itu dengan menunggu kepulangan." Surya Hartono Wijaya mengaku dengan suara sedikit pecah. "Saya mencoba menjelaskan bahwa dia tidak akan kembali, tapi saya tidak menemukan kata-kata yang tepat. Bagaimana saya menjelaskan pada anak 8 tahun bahwa..." Ia terhenti, tak sanggup melanjutkan. "Bahwa apa?" tanya Dion Aryawan Pratama lembut. Surya Hartono Wijaya menatap tangannya yang gemetar sebelum berbisik, bahwa dia pergi untuk selamanya. Dia tidak akan pernah kembali. Kebenaran itu akhirnya terbuka. Namun Dion Aryawan Pratama membutuhkan detail penuh untuk membantu Farel Aditya Nugraha. "Apakah dia meninggal?" tanya Dion Aryawan Pratama langsung. Surya Hartono Wijaya mengangguk nyaris tak terlihat. "Kecelakaan mobil 2 bulan lalu. Farel Aditya Nugraha sedang di sekolah saat itu. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, jadi saya terus membuat alasan tentang ketidakhadirannya. Saya bilang dia pergi bekerja dan akan segera pulang. Setiap kali anak saya bertanya saya mengalihkan topik. Saya pikir seiring waktu dia akan berhenti bertanya dan lupa dengan sendirinya." Pengakuan jujur itu membuat Dion Aryawan Pratama merasakan campuran empati dan frustrasi. Sebagai ayah, ia memahami keputusasaan Surya Hartono Wijaya melindungi anaknya dari sakit, tetapi sebagai dokter ia tahu kebenaran yang disembunyikan itu secara harfiah sedang membunuh bocah itu. "Pak Surya Hartono Wijaya, saya mengerti niat Anda melindungi Farel Aditya Nugraha, tetapi dengan menyembunyikan kebenaran Anda menciptakan kondisi di mana ia hidup dalam penantian abadi." Ia menolak menerima realitas saat ini karena ia percaya pada masa depan yang tak akan pernah terjadi. Surya Hartono Wijaya bertanya dengan air mata akhirnya muncul. "Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya menjelaskan pada anak saya bahwa saya berbohong dan ibunya tidak akan pernah pulang?" Dion Aryawan Pratama menjawab tegas namun hangat. "Pertama, kita harus bekerja bersama untuk membantunya memproses kehilangan ini dengan tepat, dan itu menuntut kejujuran penuh mulai sekarang." Malam itu Sari Widyastuti Maharani membawaku pulang dengan pikiran kalut. Saat makan malam aku lebih banyak diam, jelas sedang mencerna kejadian hari itu. Lalu aku bertanya, "Bu, kenapa ayah Farel Aditya Nugraha berbohong tentang ibunya?" Sari Widyastuti Maharani memilih kata-kata dengan hati-hati. Kadang orang dewasa berpikir mereka melindungi anak-anak dengan tidak mengatakan kebenaran yang sulit. Tetapi itu tidak selalu keputusan yang tepat. Aku menatapnya tajam. "Ibunya tidak pergi, kan?" Sari Widyastuti Maharani bertanya balik, "Kenapa kamu berpikir begitu?" Aku menjawab dengan logika yang tak tergoyahkan, "Karena ibu yang benar kalau pergi selalu menelepon anaknya setiap hari, meninggalkan hadiah atau pesan, dan tidak membiarkan anaknya sakit sendirian." Sari Widyastuti Maharani memelukku kagum pada kedewasaan emosiku. "Kamu benar, sayang. Ada sesuatu yang lebih serius terjadi pada keluarga Farel Aditya Nugraha." Aku bertanya dengan mata berkilat tekad, "Bisakah kita membantu?" Sari Widyastuti Maharani menggeleng pelan. "Aku belum tahu, Nak. Tapi besok kita akan mencoba memahami situasinya lebih baik.
Keesokan harinya saat kami tiba di RS Cahaya Sehat, aku langsung menuju kamar 407. Nadira Ayu Putri keluar dengan wajah cemas. Sari Widyastuti Maharani bertanya, "Bagaimana keadaannya?" Dan Nadira Ayu Putri menjawab lirih, "Lebih buruk." Semalaman dia terjaga sambil berbisik menyebut nama ibunya. Dion Aryawan Pratama mempertimbangkan nutrisi paksa karena berat badannya. Turun cepat, perutku terasa mual karena memaksa seseorang yang terluka secara emosional untuk makan terasa sangat keliru bagiku. Bolehkah aku bicara dengannya lagi? Pintaku. Nadira Ayu Putri ragu namun hasil interaksi sebelumnya tak terbantahkan. Beberapa menit saja, dan bersikaplah lembut. Aku masuk dan mendapati Farel Aditya Nugraha lebih rapuh dari kemarin. Masih memegang gambar yang kuberikan tetapi matanya merah karena menangis. "Hai," kataku lembut sambil duduk di kursi di samping. "Ranjang." "Hai," jawabnya dengan suara lemah namun hadir. "Kamu masih memikirkan ibumu, ya?" Tanyaku saat air mata meluncur di pipinya. Dia berjanji akan kembali sebelum ulang tahunku. Ulang tahunku sudah lewat dan dia tidak datang. Dadaku mengencang merasakan kebingungan dan sakitnya seolah milikku sendiri. Lalu aku mendekat dan berkata, "Farel Aditya Nugraha, bolehkah aku menceritakan sebuah rahasia?" Ia mengangguk penasaran, dan aku melanjutkan, "Kadang orang dewasa tidak tahu bagaimana menyampaikan hal yang sangat menyedihkan kepada anak-anak, jadi mereka membuat cerita lain karena takut menyakiti kita." Ia menatapku intens, "Maksudmu?" "Ayahku tidak mengatakan kebenaran tentang ibuku." Suaranya bergetar, aku merasakan beban tanggung jawab di pundakku yang kecil, namun aku berkata jujur dan lembut, "Aku pikir ayahmu sangat mencintaimu dan ingin melindungimu. Tapi kadang kebenaran, meski menyakitkan, lebih baik daripada menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi." Ia terdiam lama sebelum bertanya pelan, "Kalau ibuku tidak pergi, di mana dia?" Aku menahan air mata dan menjawab, "Aku rasa kamu perlu menanyakan itu pada ayahmu. Dan kali ini katakan bahwa kamu membutuhkan kebenaran meski sulit didengar." "Cerita seperti apa?" tanya Farel Aditya Nugraha dengan suara bergetar. "Seperti cerita pergi jauh?" Aku menjelaskan dengan hati-hati bahwa kadang cerita perjalanan dipakai ketika kenyataannya berbeda. Farel Aditya Nugraha menatapku lama hingga membuatku tercekat. Apakah kamu pikir ayahku tidak mengatakan kebenaran tentang ibuku?" Suaranya gemetar dan aku merasakan berat tanggung jawab di pundakku yang kecil karena aku tahu sedang menyentuh sesuatu yang sangat rapuh. Lalu, aku berkata pelan, "Aku pikir ayahmu sangat mencintaimu dan ingin melindungimu. Tetapi kadang kebenaran, meski menyakitkan, lebih baik daripada menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi." Ia terdiam lama mencerna kata-kataku sebelum akhirnya bertanya lirih, "Kalau ibuku tidak pergi, di mana dia?" Air mata berkumpul di mataku karena aku tak punya jawaban. Namun aku tahu ia berhak atas kebenaran apapun bentuknya. "Aku rasa kamu perlu menanyakan itu pada ayahmu," kataku lembut, "dan kali ini katakan bahwa kamu membutuhkan kebenaran meski sulit didengar." Tepat saat itu Surya Hartono Wijaya masuk untuk kunjungan hariannya. Tampak lebih tegang dari biasanya. Ia berhenti ketika melihatku berbicara dengan putranya. "Kamu siapa?" tanyanya bukan dengan kasar melainkan ingin tahu. "Aku Rahma Kartika Nuraini. Aku teman Farel Aditya Nugraha." Jawabku sederhana. Surya Hartono Wijaya menatap anaknya dan menyadari untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu ia tampak fokus dan terlibat. "Ayah," kata Farel Aditya Nugraha dengan suara lebih kuat dari hari-hari sebelumnya, "aku ingin bertanya sesuatu yang penting." Surya Hartono Wijaya mendekat hati-hati ke ranjang. "Tentu, Nak. Apa yang ingin kamu ketahui?" "Apakah ibuku benar-benar pergi jauh?" tanya Farel Aditya Nugraha sambil menatap mata ayahnya. Pertanyaan itu menghantam Surya Hartono Wijaya seperti petir. Ia melirikku dan aku mengangguk menyemangati. Lalu ia mencoba menunda. "Kenapa kamu bertanya begitu?" Tetapi Farel Aditya Nugraha menjawab mantap. "Karena ibu tidak meninggalkan anaknya sendirian saat sakit, dan ibuku tidak akan melewatkan ulang tahunku jika bisa. Dan ayah selalu terlihat sedih setiap kali aku bertanya tentang dia." Ketajaman itu membuat Surya Hartono Wijaya kehabisan kata. Aku berbisik pelan kepadanya bahwa putranya lebih kuat dari yang ia kira dan hanya membutuhkan kebenaran. Lalu Surya Hartono Wijaya duduk di tepi ranjang. Menggenggam tangan Farel Aditya Nugraha, "Aku tidak mengatakan seluruh kebenaran karena aku mencoba melindungimu." "Kebenaran tentang apa?" desak Farel Aditya Nugraha meski suaranya bergetar. Surya Hartono Wijaya menarik napas dalam-dalam dan memutuskan jujur sepenuhnya. "Ibumu tidak pergi, Nak. Dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang sangat serius. Apakah dia terluka?" "Apakah dia di rumah sakit seperti aku?" tanya Farel Aditya Nugraha dengan harap dan takut bercampur.
Air mata mengalir di wajah Surya Hartono Wijaya. Tidak, nak, kecelakaannya terlalu parah. Ibumu? Ibumu meninggal, kata itu menggema seperti guntur. Farel Aditya Nugraha terdiam beberapa detik menyerap makna. Meninggal? Bisiknya. Iya, nak, 2 bulan lalu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, jadi aku membuat cerita tentang pergi jauh karena aku juga sangat sedih dan takut akan reaksimu. Farel Aditya Nugraha menoleh kepadaku. Air mata di mataku tetapi aku tersenyum menyemangati. Apakah itu berarti? Apakah itu berarti dia tidak akan pulang ke rumah lagi? Tanyanya. Tidak, nak, dia tidak akan kembali. Tetapi itu tidak berarti dia berhenti mencintaimu. Cinta ibumu masih ada, kata Surya Hartono Wijaya sambil menyentuh dada putranya, dan mengejutkan semua orang. Farel Aditya Nugraha tidak runtuh, justru tampak lega. Jadi, itu bukan salahku? Tanyanya. Aku pikir mungkin dia pergi karena aku melakukan sesuatu yang salah. Pengakuan itu merobek hati Surya Hartono Wijaya karena selama 2 bulan putranya menyalahkan diri sendiri. Tidak pernah salahmu, katanya. Sambil memeluk Farel Aditya Nugraha, ibumu mencintaimu lebih dari apapun, kecelakaan itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyaksikan momen itu dengan campuran duka dan lega karena Farel Aditya Nugraha akhirnya mulai memproses kesedihannya dengan sehat. Bolehkah aku mengunjungi tempat ibu beristirahat? Tanyanya malu-malu. Tentu. Nak, saat kamu sudah lebih baik kita pergi bersama. Janji Surya Hartono Wijaya. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 minggu Farel Aditya Nugraha meminta makan. Tidak banyak, hanya beberapa sendok sup ayam bening. Tetapi itu kemajuan besar. Dion Aryawan Pratama yang mengamati dari balik kaca masuk dengan kekaguman tulus. Bagaimana perasaanmu, Farel Aditya Nugraha? Tanyanya. Aku sedih, jawabnya jujur, tapi aku tidak bingung lagi. Sekarang aku tahu kebenarannya. Dion Aryawan Pratama menatapku penuh hormat. Gadis kecil, kamu telah mencapai dalam 2 percakapan apa yang seluruh tim medis kami tidak capai dalam 3 minggu. Pipiku memerah dan aku menjawab sederhana. Aku hanya mendengarkan apa yang benar-benar dia rasakan. Orang dewasa kadang mendengar kata-kata, tetapi tidak mendengar perasaan di baliknya. Pengamatanku membuat semua yang hadir terdiam merenung, dan pada hari-hari berikutnya perubahan Farel Aditya Nugraha mulai terlihat jelas. Perubahannya berlangsung perlahan namun mantap. Setelah kebenaran akhirnya terungkap, Farel Aditya Nugraha mulai menerima porsi kecil makanan dan berbicara lebih terbuka tentang perasaannya, dan aku, Rahma Kartika Nuraini, terus mengunjunginya setiap hari sambil membawa gambar-gambar kecil atau cerita. Mengembangkan caraku sendiri untuk membantunya memproses duka alih-alih memaksanya melupakan ibunya. Aku mendorongnya merayakan kenangan bahagia yang mereka miliki bersama. Ceritakan padaku lagu favorit ibumu. Kataku suatu hari sambil duduk di kursi biasa di samping ranjang. Dia suka lagu tentang burung yang terbang. Jawab Farel Aditya Nugraha dengan senyum kecil muncul di wajahnya. Dia bernyanyi saat menyiapkan sarapan. Indah sekali, kataku. Kamu ingat sedikit liriknya? Tentang burung yang terbang tinggi di langit dan tidak pernah merasa sendirian karena tahu ada seseorang yang memikirkannya. Aku tersenyum dan berkata, mungkin ibumu sekarang seperti burung-burung itu, terbang tinggi, tapi selalu tahu kamu memikirkannya. Perumpamaan sederhanaku membantu Farel Aditya Nugraha mulai membingkai ulang hubungannya dengan kenangan ibunya. Bukan lagi menunggu sesuatu yang mustahil, melainkan menjaga keterhubungan lewat ingatan dan cinta. Dion Aryawan Pratama. Terkesan dengan caraku yang naluriah sampai ia mulai mempertanyakan beberapa pendekatan medis konvensional dalam menangani trauma emosional anak. Sari Widyastuti Maharani, putrimu memiliki bakat alami dalam memahami emosi. Katanya suatu hari di koridor, pernahkah terpikir ia punya masa depan di psikologi anak? Ibuku tersenyum bangga. Dok, Rahma Kartika Nuraini memang selalu peka terhadap perasaan orang, tapi saya tak pernah membayangkan itu bisa menjadi profesi. Dion Aryawan Pratama menambahkan, saya memikirkan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana jika Rahma Kartika Nuraini menghabiskan beberapa sore di sini berinteraksi dengan anak-anak lain yang mengalami kesulitan emosional, tentu di bawah pengawasan? Usulan itu terdengar asing. Namun hasil pada Farel Aditya Nugraha tak terbantahkan. Sari Widyastuti Maharani menjawab, dia akan senang membantu anak lain, tapi saya tak ingin dia merasa terbebani masalah orang lain. Saya paham, kata Dion Aryawan Pratama, namun Rahma Kartika Nuraini tampak memiliki kemampuan menjaga batas yang sehat sambil memberi dukungan. Sementara orang dewasa membahas masa depan, aku melanjutkan pendekatan naluriahku. Suatu malam aku membawa bahan seni sederhana, kertas, pensil warna, krayon, dan
berkata, "Ayo kita buat sesuatu yang istimewa. Buku kenangan untuk ibumu." "Bagaimana caranya?" tanya Farel Aditya Nugraha tertarik. "Kamu gambar semua hal baik yang kalian lakukan bersama. Dan aku bantu menuliskan cerita kecil untuk tiap gambar." Ide itu membangkitkan semangatnya dan kami menghabiskan malam membuat halaman berwarna tentang momen bahagia. Ibunya membuat serabi, menonton film bersama, berjalan-jalan di taman. "Buku ini untukmu selamanya, jelasku, saat rindu, kamu bisa membukanya dan melihat semua hal indah yang kalian miliki." Efeknya kuat. Farel Aditya Nugraha mulai fokus pada kenangan positif, bukan hanya kehilangan. Surya Hartono Wijaya yang menyaksikan perubahan putranya merasakan syukur besar kepada kami. "Saya tak tahu bagaimana berterima kasih," katanya suatu malam kepada Sari Widyastuti Maharani saat ia membersihkan koridor. "Anak saya kembali menjadi anak normal." Ibuku menjawab, "Tak perlu terima kasih. Rahma Kartika Nuraini melakukannya karena merasa itu perlu. Dia berhati besar." Surya Hartono Wijaya berkata ragu. Mungkin kita bisa menjadi teman sungguhan?" Farel Aditya Nugraha sering menyebut namaku di rumah dan tawaran persahabatan itu menyentuh ibuku. "Itu akan menyenangkan, Pak. Panggil saja Surya Hartono Wijaya," katanya tersenyum. Ketika Farel Aditya Nugraha pulih secara fisik, muncul tantangan baru. Ia takut meninggalkan RS Cahaya Sehat. "Terbiasa dengan kehadiranku dan khawatir kesedihan akan kembali di rumah. Bagaimana jika aku lupa bagaimana rasanya bahagia lagi?" "Akunya suatu hari, kamu tidak akan lupa," kataku menenangkan, "dan meski kadang lupa, kebahagiaan selalu kembali. Seperti matahari. Bahkan saat langit mendung, ia tetap ada, hanya tersembunyi sementara." "Dari mana kamu tahu semua ini?" tanyanya penasaran. Aku berpikir sejenak, aku belajar dengan mengamati ibuku. Ketika ayahku meninggal, ibuku sangat sedih lama sekali. Tapi ia mengajariku bahwa duka bukan berarti berhenti hidup, melainkan merindukan seseorang yang sangat kita cintai. Pengakuan bahwa aku juga kehilangan ayah memperdalam ikatan kami. "Apakah kamu merindukannya?" tanya Farel Aditya Nugraha. "Setiap hari," jawabku jujur, "tapi aku juga mengingat hal-hal baik yang kami alami. Itu membuatku merasa dia masih bersamaku dengan cara khusus. Apakah aku juga bisa merasakan itu dengan ibuku?" "Aku yakin bisa. Kamu hanya butuh sedikit waktu." Dan pada hari kepulangan medis Farel Aditya Nugraha, kerumunan kecil berkumpul untuk perpisahan. Dion Aryawan Pratama, Nadira Ayu Putri, Sari Widyastuti Maharani, aku, dan beberapa staf RS Cahaya Sehat yang mengikuti kisah luar biasa ini. "Kasus luar biasa Farel Aditya Nugraha. Kamu telah menjadi pasien paling berani yang pernah kutemui," kata Dion Aryawan Pratama sambil berjongkok setinggi anak itu. "Dan kamu, Rahma Kartika Nuraini, telah mengajarkanku bahwa obat terbaik kadang datang dari hati, bukan dari buku." Aku tersenyum malu lalu bertanya, "Dok, bolehkah aku terus mengunjungi anak-anak lain yang sedang sedih?" "Itu akan menjadi kehormatan bagi kami jika kamu menjadi konsultan emosional kecil kami," jawab Dion Aryawan Pratama sambil tersenyum. Farel Aditya Nugraha memelukku lama dan berbisik, "Kamu menyelamatkan hidupku." Aku menjawab dengan bijak, "Bukan aku, kamu yang menyelamatkan hidupmu dengan keberanian mendengar kebenaran dan memilih untuk terus hidup." Surya Hartono Wijaya menyaksikan perpisahan yang menyentuh itu dan mengambil keputusan yang mengubah hidup semua orang. Sari Widyastuti Maharani, Rahma Kartika Nuraini, katanya mendekat, "Aku ingin mengusulkan sesuatu. Bagaimana kalau kalian datang makan malam ke rumah kami Sabtu ini?" Farel Aditya Nugraha akan senang menunjukkan kamarnya. Dan aku ingin memasak sebagai tanda terima kasih. Tawaran itu lebih dari sekadar jamuan. Itu awal persahabatan sejati yang melampaui perbedaan sosial dan ekonomi. "Itu akan menyenangkan," jawab Sari Widyastuti Maharani dengan mata berbinar. Dalam bulan-bulan berikutnya rutinitas khusus terbentuk. Aku mengunjungi RS Cahaya Sehat 2 kali seminggu, selalu ditemani ibuku untuk berbincang dengan anak-anak yang mengalami kesulitan emosional. Pendekatanku yang alami dan empatik membuahkan hasil luar biasa dari satu kasus ke kasus lain. Dion Aryawan Pratama mendokumentasikan dengan cermat metode naluriahku dan mengembangkan protokol yang mengintegrasikan dukungan emosional antar anak ke dalam perawatan medis pediatrik. "Anak ini sedang memicu revolusi dalam pemahaman kita tentang penyembuhan emosional," katanya di sebuah konferensi medis. "Seringkali solusi paling sederhana adalah yang paling kuat. Seorang anak memahami anak lainnya." Farel Aditya Nugraha yang kini pulih sepenuhnya kadang ikut bersamaku ke rumah sakit. Pengalamannya sendiri membuatnya sangat efektif membantu anak-anak lain yang mengalami kehilangan keluarga. "Aku tahu rasanya bingung dan takut," katanya kepada mereka, "tapi aku janji keadaan akan membaik."
Kesedihan tidak hilang sepenuhnya, hanya menjadi lebih lembut. Persahabatan dua keluarga berkembang dengan cara tak terduga. Surya Hartono Wijaya menunjuk Sari Widyastuti Maharani untuk mengelola rumah tangganya dengan gaji yang jauh lebih baik dan jam kerja fleksibel agar ia bisa melanjutkan kegiatannya di rumah sakit. Ini bukan sedekah, tegasnya saat ibuku ragu. Ini penghargaan. Kamu dan Rahma Kartika Nuraini mengembalikan cahaya ke rumah kami. Aku ingin kalian menjadi bagian dari hidup kami. Aku dan Farel Aditya Nugraha menjadi tak terpisahkan. Kami menciptakan permainan yang memasukkan dukungan emosional. Cerita tentang mengatasi kesulitan, gambar yang merayakan kenangan bahagia. Bahkan drama kecil tentang cara menghadapi perasaan sulit. Kalian berdua terapis alami? Ujar Dion Aryawan Pratama suatu hari saat melihat kami membantu seorang anak yang kehilangan kakak laki-lakinya. Apa itu terapis? Tanyaku penasaran. Seseorang yang membantu orang lain merasa lebih baik saat sedih atau bingung. Jelasnya, kalau begitu semua orang harus jadi terapis. Jawabku dengan kesederhanaan yang dalam. Itu hanya butuh perhatian pada perasaan orang dan kebaikan. 6 bulan setelah pertemuan pertama di rumah sakit, Surya Hartono Wijaya mengadakan pesta khusus bukan untuk ulang tahun siapapun, melainkan perayaan persahabatan dan penyembuhan. Pesta ini untuk merayakan kesempatan kedua, katanya kepada para tamu termasuk seluruh tim medis yang merawat Farel Aditya Nugraha, dan untuk merayakan bahwa yang paling kecil kadang memiliki hati terbesar. Sari Widyastuti Maharani menambahkan sambil menatapku bangga, Farel Aditya Nugraha yang kini ceria dan sehat meski masih merindukan ibunya naik ke kursi untuk berbicara. Aku ingin berterima kasih kepada Rahma Kartika Nuraini karena mengajarkanku bahwa sedih tidak berarti kita hancur. Dan kepada ayahku karena akhirnya mengatakan kebenaran meski sulit. Kata-kata anak 8 tahun itu membuat banyak orang dewasa meneteskan air mata. Dan aku ingin mengatakan bahwa ibuku akan sangat bahagia mengetahui aku punya teman-teman istimewa seperti ini. Ia mengakhiri dengan menatapku penuh syukur. Aku mendekat dan berbisik, aku pikir dia tahu, dan aku yakin dia bangga. Padamu karena kamu menjadi kuat dan baik. Pesta berlanjut hingga sore dengan tawa, cerita, dan kenangan baru, dan Dion Aryawan Pratama memanfaatkan momen itu untuk mengumumkan kabar penting. Berkat karya perintisku dan kisah inspiratif Farel Aditya Nugraha, RS Cahaya Sehat meluncurkan program resmi dukungan emosional antar anak bagi pasien pediatrik. Rahma Kartika Nuraini akan menjadi konsultan emosional kecil pertama kami. Pengumuman itu disambut tepuk tangan meriah, aku yang selalu rendah hati menyembunyikan wajah di bahu ibuku. Apakah ini berarti aku bisa membantu lebih banyak anak? Tanyaku malu. Artinya bakat istimewamu akan diakui dan didukung dengan tepat, jawab Dion Aryawan Pratama. Sementara pesta berlanjut dan Sari Widyastuti Maharani merenungkan betapa hidupnya telah berubah sepenuhnya dari seorang petugas kebersihan yang nyaris tak terlihat menjadi bagian dari keluarga besar yang penuh kasih dan sebuah program medis yang inovatif.